Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar astronomi, belajar ilmu perbintangan, belajar ilmu langit dengan menggunakan sebuah aplikasi yang open source atau aplikasi yang tersedia secara gratis di internet yang bisa kita download, yaitu aplikasinya bernama Stellarium. Kita bisa kunjungi di stellarium.org. Untuk bahasa defaultnya adalah bahasa Inggris, namun bisa kita ubah menggunakan bahasa Indonesia. Ya, lebih mudah untuk kita pelajari. Di Stellarium ini bisa berguna atau bisa beroperasi di sistem Linux, Apple, maupun Windows. Sehingga sangat mudah bisa kita gunakan di berbagai platform atau berbagai sistem operasi yang ada di laptop atau komputer yang kita miliki. Bahkan sekarang sudah ada untuk versi Android juga bisa di-download di Play Store. Aplikasi ini aplikasi gratis sehingga bisa digunakan dengan mudah. Stellarium sendiri adalah planetarium yang open source dan dapat menunjukkan langit secara realistis dalam bentuk 3 dimensi. Seperti apa yang kita lihat dengan mata telanjang, teropong, maupun teleskop. Fitur-fitur dari Stellarium ini cukup banyak. Kita bisa melihat langit dengan katalog yang cukup banyak. Ada 600.000 bintang, 177 bintang, dan banyak-banyak yang lain begitu ya. Kita juga bisa melihat konstelasi, rasi bintang, gambar-gambar nebula, bima sakti, dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan zooming, kita bisa memperbesar dan melihat detail masing-masing benda langit sesuai dengan hasil proyeksi, hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Kita juga bisa melihat visualisasi ekuatorial maupun azimut, kedipan bintang, meteor, komet, pemandangan 3 dimensi, landscape yang bermacam-macam, sehingga cukup banyak yang bisa kita pelajari hanya menggunakan aplikasi Stellarium ini. Kita bisa mengubah laptop kita atau komputer kita menjadi sebuah planetarium. Untuk sistem operasinya pun cukup sederhana, memori 1,5 GB, RAM 1 GB pun juga bisa digunakan untuk mengakses Stellarium. Silahkan bisa di-download sekali lagi di alamatnya di stellarium.org. Kita akan coba kali ini menggunakan Stellarium untuk melihat atau memproyeksikan atau memprediksi kapan 1 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020. Ini tampilan Stellarium di awal. Kita bisa melihat langit dengan hamparan bintangnya, yang tentunya sudah ada namanya untuk beberapa bintang yang sudah teridentifikasi. Ini kita melihat di sebelah selatan, karena kita akan mencoba melihat pergantian bulan baru, maka kita akan fokus di sebelah barat. Karena matahari tenggelam di barat dan di saat yang sama bulan akan mulai muncul seperti itu. Oke, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengeset tempat. Ini tempatnya kita gunakan kali ini di daerah Klaten, tempat kami berada sekarang. Tempatnya di Klaten. Kemudian kita bisa mengatur waktu sesuai dengan perkiraan untuk bulan Sya'ban terakhir tanggal 23 sesuai waktu. Jadi kita akan coba masuk ke tanggal 23, waktunya kita set sekitar pukul 5 sore, atau mungkin kita mulai dari jam 17.14 seperti itu. Di sebelah barat ini ada gambaran landscape-nya ya. Kita bisa menghilangkan dulu untuk sementara landscape, kita hilangkan. Kemudian efek cahaya juga kita hilangkan sehingga hanya muncul tampilan benda langitnya saja. Dan kita beri bantuan untuk mempermudah itu garis azimutal. Ini garis azimut ya, seperti ini. 0 derajat itu adalah ufuk ya. Jadi ketika pukul 17.15 matahari masih di atas ufuk. Kalau kita lihat bulan sudah berada di atas ufuk ya. Ini sudah tanda-tanda sebenarnya. Ketika bulan berada di atas ufuk, maka akan lahir bulan baru atau memasuki bulan berikutnya. Kita coba proyeksikan dulu, kita mainkan waktunya, kita percepat. Kalau menurut waktu sekitar 17.30 itu waktu matahari tenggelam. Kita lihat di jadwal sholat maghrib seperti ini. Sudah mulai masuk mataharinya, sudah mulai kita zooming. Nah, matahari sudah tenggelam ternyata. Kita coba kita mulai.
Kita tarik mundur lagi jam 17.26 matahari belum tenggelam. 28, 29 masih ada, 30. Oh, benar. 17.30 matahari sudah tenggelam. Ketika matahari tenggelam, bulan sudah berada di atas ufuk. Kita bisa melihat ketinggian bulan pada saat matahari tenggelam sebesar 3 derajat. Jadi bulan sudah berada 3 derajat di atas ufuk pada tanggal 23 April tahun 2020. Bagi pengikut atau penganut wujudul hilal, hilal yang berwujud, contohnya Muhammadiyah, karena bulan sudah berada di atas ufuk, ini sudah sampai 3 derajat, maka sudah dipastikan tanggal 24 keesokan harinya adalah bulan baru, sehingga setelah sholat maghrib sudah berganti bulan, sehingga nanti setelah sholat isya sudah dilaksanakan ibadah tarawih atau sholat malam. Itu bagi pengikut wujudul hilal. Namun bagi yang mengikuti ru'yatul hilal atau melihat hilal, biasanya pada waktu matahari tenggelam nanti akan dilakukan pengamatan bintang menggunakan teropong, apakah sudah bisa terlihat atau belum. Jika sudah terlihat hilal, sudah disumpah oleh pengamatnya, oleh hakim yang ada di sekitar situ, yang mengikuti proses untuk ru'yatul hilal, maka bisa dipastikan juga akan ikut berpuasa mulai tanggal 24 April 2020, asalkan sudah ada hilal yang tampak. Nah, kelemahan dari ru'yatul hilal adalah seringkali hilal yang sangat tipis itu tertutup oleh awan sehingga tidak nampak oleh pengamat. Tapi bagi yang mengikuti wujudul hilal, berapapun derajatnya yang penting sudah di atas ufuk, maka bulan baru. Di antara keduanya ada wujudul hilal, ada ru'yatul hilal, ada tengah-tengahnya. Imkan ru'yat itu yang menggunakan pendekatan derajat. Jadi setelah 3-4 derajat sudah dianggap bulan baru karena pasti bisa dilihat oleh mata dalam kondisi normal. Itu saja untuk kesempatan kali ini kita melihat proyeksi kondisi tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah menggunakan stellarium. Apakah benar? Kebenaran datangnya dari Allah. Kita hanya menggunakan sebuah aplikasi yang memang sudah menggunakan dasar-dasar proyeksi atau pemetaan yang berlaku secara konstan, sudah didasarkan hasil penelitian dan pengamatan. Selanjutnya kita akan coba melihat ayat Al-Quran, yaitu di surat Yasin, yang ini menjadi dasar kita, kepercayaan dan keyakinan kita bahwa bulan, matahari itu berputar pada porosnya masing-masing atau pada jalurnya masing-masing. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandang yang tua. Di bulan mengalami revolusi dari bulan baru sampai purnama hingga menjadi bulan baru lagi. Kemudian, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edar. Insya Allah ketika kita percaya dan kita yakin, Al-Quran sudah mengajarkan ilmu astronomi yang luar biasa kepada kita. Tentunya kita bisa belajar dan memahami lebih jauh tentang alam semesta ini. Tidak perlu menjadi astronom, tidak perlu menjadi seorang astronot untuk melihat alam semesta. Quran sudah mengajarkannya. Kita bisa belajar melihat hasil pemetaan yang dilakukan oleh para ahli menggunakan stellarium maupun aplikasi-aplikasi yang lain yang tersedia. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Bumi datar atau bumi bulat itu tergantung keyakinan dan kepercayaan kita. Yang jelas, kita harus menjadi orang yang selalu belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.